Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Kali ini kita akan mencoba membahas, saya mendapat pertanyaan luar biasa banyak sekali. Ini seputar ibu, bagaimana bila terjadi pemecatan tanpa pesangon. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menggugah. Poin pertama adalah, bila kita lihat pada masa perekonomian mengalami kesulitan, akan ada beberapa perusahaan yang melakukan pemecatan dengan alasan kesulitan keuangan. Namun perlu kita ingat bersama, perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan harus menyatakan dan membuktikan secara terbuka kepada pegawai-pegawainya bahwa memang perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar pesangon. Yang kedua adalah bila perusahaan sedang operasional secara biasa saja, namun ini karena memang kesalahan manajemen yang melakukan pemecatan dengan alasan untuk budget efisiensi dan melakukan pemecatan pegawai atau karyawan tanpa mampu membuktikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan, itu adalah suatu kesalahan besar perusahaan dan itu melanggar undang-undang serta peraturan ketenagakerjaan. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama adalah melakukan pertemuan bipartit antara karyawan atau staf dengan pihak perusahaan. Paling tidak ada 2 kali pertemuan bipartit membicarakan tentang alasan dan mengapa perusahaan memecat. Karena perusahaan wajib menjelaskan dan memberikan alasan dan tenggang waktu sampai batas waktu pemecatan. Kemudian langkah kedua adalah bila tidak terdapat kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan, karyawan bisa mengajukan ke dinas setempat di mana perusahaan tersebut beroperasional. Pada umumnya yang saya pelajari, ini terima kasih kepada pemerintah Indonesia dan seluruh dinas, dari kasus-kasus yang ada, dinas-dinas di Indonesia akan cenderung berpihak kepada karyawan. Dan bukan berarti membela karyawan menekan perusahaan, tidak. Namun pada umumnya, dinas-dinas akan memastikan apa yang sudah tertuang dalam undang-undang dan peraturan itu diberikan hak-hak tersebut kepada karyawan. Jadi tahap yang kedua dibicarakan tripartit dengan dinas terkait, dinas ketenagakerjaan di mana perusahaan itu berada. Dan langkah yang ketiga adalah langkah hukum melalui pengadilan setempat. Banyak sekali mungkin ada concern yang menyatakan bagaimana bila tidak mampu membayar pengacara, tidak mampu membayar lawyer, tidak mampu membayar legal advisor. Sekali lembaga-lembaga bantuan hukum di mana tempat Anda tinggal, mulai dari universitas-universitas maupun lembaga-lembaga hukum lainnya, dan bahkan mungkin bisa meminta juga ada yang namanya services pro bono, di mana para pengacara-pengacara memberikan jasa tanpa dibayar. Dan yang saya ingin tekankan adalah hak setiap tenaga kerja untuk mendapatkan hak-hak dan benefits dan segala fasilitas sesuai dengan undang-undang, peraturan ketenagakerjaan, dan peraturan perusahaan di mana Anda bekerja. Dan saya ingin mengetuk pintu para pengacara-pengacara bahwa integritas Anda bukan dinilai dari berapa kali Anda memenangkan kasus-kasus perusahaan-perusahaan besar, bahwa bukan juga ditentukan dari berapa kali Anda bisa meraup keuntungan dalam per tahunnya. Integritas dan kesuksesan Anda akan dilihat bagaimana Anda bisa memperjuangkan hak-hak yang membutuhkan jasa Anda, dan integritas dan nilai Anda akan ditentukan bagaimana Anda berdiri membela kebenaran bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Terima kasih.